Jauh sebelum nama Tasikmalaya menggema, di bentang tanah Pasundan yang subur dan permai, terhampar sebuah wilayah kekuasaan yang dikenal dengan nama Sukapura. Negeri ini dinaungi oleh pegunungan yang gagah dan dialiri sungai-sungai yang jernih, menjadi sumber kehidupan bagi rakyatnya. Masyarakatnya hidup dalam ketentraman, mengandalkan hasil bumi yang melimpah ruah sebagai anugerah dari Allah. Sukapura adalah perlambang dari kesukaan atau kebahagiaan yang abadi, sebuah nama yang menjadi doa bagi seluruh penghuninya. Pemerintahan di tanah Sukapura berjalan dengan arif di bawah kepemimpinan para dalem atau bupati yang disegani. Salah satu tokoh yang paling dikenang adalah Raden Ngabehi Wirawangsa, yang kelak bergelar Raden Tumenggung Wiradadaha. Beliau memimpin dengan penuh kebijaksanaan, menjadikan Sukapura sebagai daerah yang makmur dan dihormati. Di bawah kepemimpinannya, tatanan sosial dan budaya tumbuh subur, berlandaskan pada ajaran-ajaran luhur nenek moyang dan nilai-nilai keagamaan yang mulai bersemi di sanubari rakyat. Kehidupan di Sukapura kala itu sangat lekat dengan alam. Gunung Galunggung yang menjulang perkasa menjadi pasak bumi sekaligus penjaga spiritual. Hutan-hutannya yang lebat menjadi rumah bagi aneka satwa, dan sawah-sawahnya yang menghijau laksana permadani adalah bukti kerja keras dan kesuburan tanahnya. Belum ada yang menyangka bahwa dari bentang alam inilah, sebuah nama baru yang melegenda akan lahir dan menggantikan nama Sukapura yang agung. Kisah tentang nama Tasikmalaya belum dimulai dari hiruk-pikuk pemerintahan atau peperangan, melainkan dari sebuah perjalanan spiritual yang sunyi. Perjalanan seorang hamba yang taat dalam mencari ridho dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dari langkah-langkah kaki suci inilah, tabir penamaan sebuah daerah akan mulai tersingkap, membawa cerita tentang pasir, air, dan kemuliaan. Pergantian nama dari Sukapura menjadi Tasikmalaya bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam. Ia adalah buah dari proses panjang yang melibatkan sejarah, budaya, dan legenda yang saling berkelindan. Kisah ini adalah tentang bagaimana sebuah lanskap alam memberi inspirasi pada sebuah nama, dan bagaimana nama itu kemudian melekat abadi, membawa serta jiwa dan semangat dari tanah tempatnya berasal. Di belahan bumi lain, di tanah Mataram yang agung, hiduplah seorang ulama besar yang masyhur akan kedalaman ilmunya dan kesalehannya. Beliau adalah Syekh Abdul Muhyi, seorang hamba Allah yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Setelah menimba ilmu dari berbagai guru terkemuka, termasuk dari gurunya di Aceh yang merupakan murid dari Syekh Abdul Rauf Asingkili, hatinya terpanggil untuk menjalankan sebuah tugas mulia. Suatu hari, sang guru memberikan sebuah amanat penting. Syekh Abdul Muhyi diperintahkan untuk melakukan perjalanan ke arah barat, menuju tanah Pasundan. Tujuannya bukanlah untuk mencari harta atau kekuasaan, melainkan untuk menemukan sebuah gua suci yang tersembunyi. Gua tersebut, menurut petunjuk sang guru, kelak akan menjadi pusat penyebaran Islam yang penting, sebuah tempat untuk berhalwat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tempat itu bernama Goa Safarwadi. Dengan hati yang mantap dan tawakal penuh kepada Allah, Syekh Abdul Muhyi memulai perjalanannya. Beliau meninggalkan sanak saudara dan kenyamanan hidupnya demi memenuhi panggilan suci tersebut. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Beliau harus melintasi hutan belantara yang angker, menyeberangi sungai-sungai berarus deras, dan mendaki gunung-gunung yang terjal. Berbagai rintangan dan cobaan beliau hadapi dengan kesabaran yang luar biasa. Dalam perjalanannya, Syekh Abdul Muhyi tidak sendirian. Beliau ditemani oleh beberapa murid setianya yang turut serta dalam pencarian spiritual ini. Langkah demi langkah mereka ayunkan, dengan zikir yang tak henti-hentinya terucap dari lisan, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Setiap jengkal tanah yang mereka pijak menjadi saksi atas keteguhan iman dan semangat dakwah yang membara di dalam dada. Kisah perjalanan inilah yang menjadi gerbang utama menuju penamaan Tasikmalaya. Sebab, petunjuk yang diberikan oleh sang guru tidak hanya menyebutkan nama gua, tetapi juga ciri-ciri alam dari lokasi tempat gua itu berada. Sebuah ciri alam yang unik, yang pada akhirnya akan menginspirasi lahirnya sebuah nama abadi untuk daerah tersebut,
sebuah nama yang terukir dari hamparan pasir yang luas. Petunjuk yang diterima Syekh Abdul Muhyi dari gurunya sangatlah spesifik namun penuh teka-teki. Sang guru berpesan bahwa Goa Safarwadi yang dicarinya berada di sebuah tempat yang memiliki ciri unik. Tempat itu digambarkan sebagai sebuah dataran di mana terdapat hamparan pasir yang sangat luas. Seolah-olah daratan itu adalah lautan pasir. Dalam bahasa Sunda, gambaran ini disebut sebagai keusik ngalayah, yang berarti pasir yang terhampar luas. Berbekal petunjuk gaib inilah, Syekh Abdul Muhyi dan para pengikutnya terus menyusuri tanah Pasundan. Mereka bertanya kepada setiap penduduk yang ditemui, menyelisik setiap jengkal tanah yang mereka lewati, mencari tanda-tanda keberadaan hamparan pasir yang dimaksud. Namun, pencarian itu tidak kunjung membuahkan hasil. Beberapa kali mereka menemukan daerah berpasir, tetapi tidak seluas dan seperti yang digambarkan dalam petunjuk. Waktu terus berjalan, bulan berganti bulan. Tenaga terkuras, namun semangat di dalam dada Syekh Abdul Muhyi tidak pernah padam. Beliau yakin seyakin-yakinnya bahwa petunjuk dari gurunya adalah sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah. Beliau terus memimpin rombongannya dengan penuh kesabaran, mengajarkan mereka arti dari tawakal dan keyakinan yang tidak pernah goyah oleh kesulitan. Perjalanan spiritual ini membawa mereka ke wilayah Sukapura. Saat memasuki kawasan ini, Syekh Abdul Muhyi merasakan getaran batin yang berbeda. Hatinya merasa lebih tenang, dan beliau merasa semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Beliau dan rombongannya kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah kampung, memulihkan tenaga sambil terus berdoa memohon dibukakan jalan oleh Yang Maha Pemberi Petunjuk. Di tengah keheningan malam, dalam sujud dan doanya, Syekh Abdul Muhyi kembali memohon dengan khusyuk. Beliau meminta agar Allah segera menunjukkan di mana letak tanah dengan hamparan pasir yang luas itu. Doa tulus seorang kekasih Allah akhirnya terjawab. Sebuah ilham datang kepadanya, menuntun langkahnya ke arah selatan dari tempatnya beristirahat, menuju sebuah kawasan yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Mengikuti ilham yang diterimanya, keesokan harinya Syekh Abdul Muhyi mengajak para pengikutnya untuk melanjutkan perjalanan ke arah yang telah ditunjukkan. Mereka berjalan menembus rimbunnya pepohonan dan menuruni lembah. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka tiba di sebuah tempat di mana pemandangan yang terhampar di hadapan mereka sungguh menakjubkan dan membuat mereka semua tertegun dalam diam. Di hadapan mereka terbentang sebuah dataran yang sangat luas. Namun, dataran itu tidak ditumbuhi rumput hijau atau pepohonan rindang. Seluruh permukaan tanah sejauh mata memandang tertutup oleh butiran-butiran pasir putih yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Angin yang berhembus perlahan meniup butiran pasir, menciptakan riak-riak kecil di permukaannya, persis seperti ombak kecil di lautan yang tenang. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Seketika, Syekh Abdul Muhyi bersujud syukur di atas hamparan pasir itu. Air matanya berlinang, membasahi wajahnya yang teduh. Beliau sadar, inilah tempat yang selama ini dicarinya. Inilah tanah yang dijanjikan dalam petunjuk gurunya. Sebuah daratan dengan keusik ngalayah, pasir yang terhampar luas. Para pengikutnya pun turut bersukacita, mengumandangkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Syekh Abdul Muhyi berdiri dan memandang sekeliling. Beliau melihat perbukitan kapur tidak jauh dari sana, dan hatinya semakin mantap. Di antara perbukitan itulah, beliau yakin, Goa Safarwadi yang suci bersemayam, menunggu untuk ditemukan. Hamparan pasir yang luas ini adalah penanda, gerbang, sekaligus bukti nyata atas kebenaran petunjuk yang telah beliau pegang teguh selama ini. Penemuan ini menjadi titik balik yang sangat penting. Bukan hanya karena Goa Safarwadi akan segera ditemukan, tetapi karena pemandangan alam yang unik ini telah menggoreskan sebuah kesan yang mendalam di benak Syekh Abdul Muhyi dan para pengikutnya. Fenomena alam inilah yang kelak akan menjadi cikal bakal dari sebuah nama yang agung, sebuah nama yang akan menggantikan Sukapura dan dikenal hingga ribuan tahun kemudian. Setelah menemukan dataran berpasir yang dijanjikan, Syekh Abdul Muhyi dan rombongannya mulai menjelajahi daerah perbukitan di sekitarnya. Tidak butuh waktu lama,
Dengan petunjuk Allah, beliau akhirnya menemukan mulut gua yang tersembunyi. Itulah Goa Safarwadi. Di sanalah beliau kemudian menetap, menjadikan gua itu sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan penyucian diri, yang hingga kini dikenal sebagai Pamijahan. Masyarakat sekitar yang mendengar tentang kedatangan seorang ulama besar pun berduyun-duyun datang untuk belajar. Ketika mereka bertanya dari mana Syekh Abdul Muhyi mengetahui lokasi tersebut, beliau selalu menceritakan tentang petunjuk gaib mengenai keusik ngalayah. Ungkapan ini menjadi begitu terkenal di kalangan masyarakat. Setiap kali orang merujuk pada daerah di sekitar pusat dakwah Syekh Abdul Muhyi, mereka akan menyebutnya sebagai daerah keusik ngalayah. Seiring berjalannya waktu dan pergeseran lidah dalam pengucapan, ungkapan keusik ngalayah mengalami proses evolusi. Kata keusik yang berarti pasir, dalam konteks yang lebih luas sering diasosiasikan dengan danau atau perairan yang telah surut dan meninggalkan pasir. Kata yang lebih puitis dan umum untuk perairan atau danau dalam bahasa Sunda adalah tasik. Maka, secara perlahan kata keusik mulai berpadan dan berganti dengan kata tasik. Sementara itu, kata ngalayah yang berarti terhampar luas, dalam pengucapan yang lebih cepat dan ringkas, perlahan berubah menjadi Malaya. Gabungan dari kedua kata yang telah berevolusi inilah yang kemudian membentuk sebuah nama baru. Dari keusik ngalayah, menjadi tasik ngalayah, dan akhirnya memadat menjadi Tasik Malaya. Nama ini begitu melekat di benak masyarakat karena sangat tepat menggambarkan ciri khas utama wilayah tersebut. Maka, lahirlah nama Tasik Malaya. Sebuah nama yang lahir dari perjalanan spiritual seorang wali, terinspirasi oleh fenomena alam yang luar biasa, dan dibentuk oleh proses linguistik alami masyarakatnya. Nama ini bukan sekadar sebutan geografis, melainkan sebuah monumen lisan yang mengisahkan tentang keteguhan iman, keagungan alam, dan petunjuk dari Allah. Selain kisah utama yang berakar pada ungkapan keusik ngalayah, terdapat pula beberapa penafsiran populer lain yang turut memperkaya makna nama Tasik Malaya. Salah satu penafsiran yang paling kuat dan memiliki dasar geologis adalah arti harfiah dari kata-kata pembentuknya. Tasik berarti danau, situ, atau perairan yang luas. Sedangkan ngalayah atau Malaya berarti terhampar atau membentang luas. Menurut pandangan ini, nama Tasik Malaya berarti danau yang terhampar luas. Teori ini didukung oleh penelitian geologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Priangan Timur, termasuk Tasik Malaya, pada zaman purba merupakan sebuah danau raksasa. Danau ini terbentuk akibat letusan dahsyat Gunung Galunggung di masa lalu yang membendung aliran Sungai Citandui. Seiring waktu, danau raksasa ini mulai surut dan mengering. Proses surutnya danau inilah yang meninggalkan dataran-dataran rendah yang subur serta hamparan pasir di beberapa lokasi. Jadi, ketika nenek moyang menamakan daerah ini Tasikmalaya, mereka sesungguhnya sedang merekam sebuah memori kolektif tentang sejarah geologis tanah yang mereka tinggali. Mereka menamai daerah itu berdasarkan kenampakan alamnya yang paling menonjol pada masa itu, yaitu sisa-sisa danau raksasa atau rawa yang terhampar luas. Ada pula versi lain yang bersifat lebih puitis dan romantis, meskipun kurang populer sebagai rujukan resmi. Beberapa cerita tutur menyebutkan bahwa Malaya berasal dari nama sejenis bunga, atau dapat diartikan sebagai deretan atau jajaran. Konon, daerah ini dulunya memiliki danau atau tasik yang di tepiannya berderet atau dihiasi oleh banyak bunga Malaya yang indah. Cerita ini lebih menonjolkan keindahan alam Tasik Malaya. Terlepas dari versi mana yang paling akurat, semua penafsiran ini bertemu pada satu titik kesamaan, yaitu adanya unsur air atau tasik dan unsur hamparan yang luas atau Malaya. Baik itu hamparan pasir maupun hamparan danau, keduanya menggambarkan sebuah lanskap yang terbuka, luas, dan agung. Nama Tasikmalaya adalah sebuah lukisan kata yang menggambarkan kebesaran alam ciptaan Allah di tanah Pasundan. Kisah nama Tasikmalaya tidak lengkap tanpa menyandingkannya dengan sejarah pemerintahan resmi. Pada sekitar abad ke-17 Masehi, Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung memperluas pengaruhnya ke tanah Pasundan.
Salah satu bangsawan lokal yang menunjukkan kesetiaan dan kemampuannya adalah Raden Ngabehi Wirawangsa dari Sukakerta. Atas jasanya menumpas pemberontakan, Sultan Agung menganugerahinya gelar Raden Tumenggung Wiradadaha dan mengangkatnya sebagai Bupati Sukapura pada tahun 1632 Masehi. Pada awalnya, pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura tidak berada di lokasi yang sekarang kita kenal sebagai pusat kota Tasikmalaya. Ibu kota pertama kali berlokasi di Leuwiloa, lalu berpindah beberapa kali ke tempat lain seperti Sukaraja dan Manonjaya. Perpindahan ibu kota ini terjadi karena berbagai alasan, mulai dari pertimbangan strategis, keamanan, hingga kondisi alam seperti letusan Gunung Galunggung. Seiring waktu, nama Tasikmalaya yang lahir dari legenda perjalanan Syekh Abdul Muhi dan kondisi alamnya, menjadi semakin populer dan digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menyebut wilayah yang lebih besar, melampaui sekadar daerah pamijahan. Nama ini dianggap lebih mewakili jiwa dan ciri khas seluruh kawasan dibandingkan nama-nama ibu kota yang sering berpindah. Nama Tasikmalaya terasa lebih merakyat dan ikonik. Puncak dari penggunaan nama ini terjadi pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1901, pemerintah kolonial secara resmi menetapkan nama Tasikmalaya sebagai nama untuk keseluruhan wilayah kabupaten, menggantikan nama Kabupaten Sukapura yang telah digunakan selama beratus-ratus tahun. Ibu kota kabupaten pun dipindahkan ke lokasi yang sekarang menjadi pusat kota Tasikmalaya. Dengan demikian, nama yang lahir dari sebuah perjalanan suci dan inspirasi alam akhirnya mendapatkan pengukuhan secara administratif. Legenda dan sejarah resmi bertemu dalam satu garis waktu. Peran Raden Tumenggung Wiradadaha sebagai pendiri Kabupaten Sukapura dan perjalanan Syekh Abdul Muhi sebagai pencetus nama Tasikmalaya menjadi dua pilar utama yang menyusun fondasi sejarah dan identitas bagi masyarakat Tasikmalaya hingga hari ini. Nama Tasikmalaya pada akhirnya bukanlah sekadar label untuk sebuah wilayah administratif. Nama ini adalah sebuah pusaka yang syarat akan makna, membawa warisan sejarah, spiritualitas, dan budaya yang kaya. Ia adalah cerminan dari identitas masyarakatnya yang religius, pekerja keras, dan dekat dengan alam, sebuah karakter yang ditempa oleh sejarah panjang yang telah dilaluinya. Warisan Syekh Abdul Muhi terus hidup. Semangat untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi masyarakat Tasikmalaya. Tak heran jika daerah ini kemudian dikenal sebagai kota santri, dengan ribuan pesantren yang tersebar di berbagai pelosoknya, melanjutkan perjuangan dakwah yang telah dirintis ratusan tahun silam dari Goa Safarwadi. Warisan kesuburan alam yang digambarkan dalam nama Tasik dan Malaya juga terus dijaga. Semangat agraris masyarakatnya tercermin dari sawah-sawah yang menghampar dan hasil kerajinan tangan yang mendunia, seperti anyaman mendong dan kelom geulis. Masyarakat Tasikmalaya adalah bukti bahwa hidup harmonis dengan alam dapat melahirkan kreativitas dan kemandirian ekonomi yang kuat. Kini, setiap kali nama Tasikmalaya diucapkan, ia membangkitkan kembali kisah tentang perjalanan seorang wali yang penuh keteguhan iman, gambaran tentang hamparan pasir dan danau purba yang agung, serta jejak pemerintahan para bupati yang arif bijaksana. Nama ini adalah pengingat bahwa sebuah tempat memiliki jiwa, dan jiwa Tasikmalaya terbentuk dari jalinan antara doa, alam, dan sejarah. Semangat Tasikmalaya adalah semangat untuk terus bergerak, beradaptasi, dan berkembang tanpa kehilangan akarnya. Seperti air danau yang surut untuk memberi kehidupan baru di daratan, dan seperti hamparan pasir yang menjadi penanda tempat suci, Tasikmalaya akan terus menjadi tanah harapan, tempat kebahagiaan bersemi, sejalan dengan nama pendahulunya, Sukapura, yang berarti kebahagiaan yang abadi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.